hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum ibu cek hadirannya, tolong diaduk di sebelah dulu. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu. Sudah ada bu. Jadi cek hadirannya ya. Meminta Mawar. Hadir Bu. Renisa. Hadir Bu. Riza. Hadir Bu. Tutut. Hadir. Eva. Ada bu. Hadir semua ya. Sudah siap belajar? Sudah Bu. Baik, kalau sudah siap belajar, semua alat tulisnya sudah di meja semua. Saat ibu menjelaskan, tidak ada lagi yang asik sendiri ngobrol sama teman sebelahnya. Fokus dengarkan ibu di depan, catat materi yang akan ibu jelaskan karena nanti akan ibu tanya satu persatu. Baik, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran satu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, kalau minggu lalu kita telah mempelajari mengenai teks deskripsi, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Ada yang pernah dengar kata negosiasi? Nah, Lebih familiarnya itu kata nego. Di sini pasti pernah bernegosiasi kan? Ada yang tahu mendefinisikan apa itu teks negosiasi? Ada yang tahu? Baik, jadi teks negosiasi itu adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Teks negosiasi ini juga tidak hanya berlaku di misalnya untuk tawar menawar, biasanya sering kita jumpai di pasar. Tetapi teks negosiasi ini juga berlaku di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan juga sering kita menemui yaitu teks negosiasi. Selain pengertian teks negosiasi ini juga memiliki tujuan. Ada 3 tujuan dari teks negosiasi, yaitu yang pertama mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Nah, jadi di negosiasi ini memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Jadi ketika orang melakukan perbedaan pendapat nih, diperlukan teks negosiasi agar kedua belah pihak ini saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan. Jadi tidak hanya teks ini tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga saling menguntungkan antara dua belah pihak. Nah, di teks negosiasi ini juga terdapat strukturnya. Ada 6 struktur yang terdapat pada teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi ini biasanya kita temui di awal kalimat atau pembukaan, biasanya di sebuah percakapan, misalnya salam ataupun sapa. Ini biasa disebut dengan orientasi. Dan yang kedua itu permintaan, di mana peminta ini pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang. Dan yang ketiga itu pemenuhan. Pemenuhan ini artinya pihak penjual membeli mengenai barang agar orang yang diajak interaksi paham. Dan yang keempat itu penawaran. Nah, bagian penawaran ini sudah masuk tentang negosiasi. Dan yang kelima itu persetujuan. Jadi kalau persetujuan ini mulailah transaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang keenam itu penutup. Biasanya kalau sudah di bagian penutup ini artinya antara pihak satu dan pihak dua sudah melakukan persetujuan. Jadi biasa disebut dengan kalimat penutup. Nah, di teks negosiasi ini juga terdapat ciri-ciri umumnya. Di sini ada 7 ciri umum dari teks negosiasi. Yang pertama itu menghasilkan kesepakatan. Jadi di bagian negosiasi ini antara satu pihak dan pihak lain itu memiliki kesepakatan. Dan yang kedua itu menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan.
dengan adanya negosiasi ini, pihak satu dan pihak dua itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Dan yang ketiga, sarana untuk mencapai penyelesaian. Negosiasi ini juga merupakan jalan tengah yang bisa diambil oleh pihak satu dan pihak dua. Dan yang keempat itu mengarah kepada tujuan. Nah, tujuan ini yaitu yang pertama mencapai kesepakatan, yang kedua menjadi jalan tengah, dan yang ketiga itu saling menguntungkan. Dan yang kelima itu memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi negosiasi ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan agar pihak satu dan pihak dua itu saling menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Yang keenam itu kegiatan komunikasi langsung. Artinya teks negosiasi ini atau negosiasi ini biasanya dilakukan secara langsung atau berdialog antara satu dan yang lainnya. Dan yang ketujuh itu berbentuk dialog, artinya itu dilakukan secara komunikasi langsung sama dengan halnya yang tadi kegiatan komunikasi langsung. Nah, baiklah, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks negosiasi? Tidak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh teks negosiasi. Silakan dua orang maju ke depan untuk membacakannya. Mawar, Eva, silakan. Yang satunya jadi Kak Beca dan yang satunya jadi Timah ya. Silakan. Yang pertama Bang, pasar sentral berapa? 10.000, Mbak. Ya, kok mahal banget Bang, 5.000 aja. 5.000 aja ya. Aduh, Silakan Pak. pasar sentral kan jauh. Ya deh, saya tambah jadi 7.000 gimana? Naikin dikit, Mbak. Jadi 8.000. Baiklah Bang, saya setuju antar ke pasar sentral ya Bang. Baik, silakan naik, Mbak. Ya, nah, contoh teks negosiasi yang sudah dibacakan tentang kalian itu sudah mulai dari struktur teks negosiasi. Jadi ada orientasinya sampai ke bentuknya setuju. Baiklah, ada yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas buat contoh teks negosiasi. Dua orang ya. Baik Bu. Temanya itu bebas, baik itu di lingkungan pasar, lingkungan sekolah, pekerjaan juga bisa. Kerjakan di rumah, kita lanjutkan minggu depan untuk membacakan hasil dari kerjaan kalian dan nanti sesuai kelompoknya. Baik. Minta satu orang untuk menunjukkan hasil dari pembelajaran hari ini. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dicapai adalah yang dianggap akan menguntungkan semua pihak yang ikut serta dalam negosiasi. Ya baik. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi tawar-menawar ya. Tidak hanya berlaku di lingkungan pasar, tetapi juga di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan juga bisa. Baik, sebelum Ibu keluar, silakan satu orang pimpin doa dulu. Baik, Bu.